Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga pada kali ini kita termasuk orang-orang yang dilimpahkan nikmat, yang diberikan kehidupan berkah, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum promosi di dalam syariat Islam. Jika kita berbicara promosi, maka kita akan berbicara penawaran. Jika kita berbicara penawaran, maka kita akan berbicara produk, ya. Apa saja sih hal-hal yang memang tidak diperbolehkan di dalam syariat, atau pelanggaran-pelanggaran apa saja di dalam syariat Islam untuk mengenai promosi yang sering kita lakukan atau yang sudah biasa kita lihat, ya, di lingkungan kita atau di sekitar kita. Baik, kita harus pahami dulu, promosi adalah bagian dari memperkenalkan produk, bagian dari menawarkan produk, produk-produk yang kita bisa jual, produk-produk yang akan kita bisniskan, maka tahapannya pasti akan kita perkenalkan, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya atau bahasa syariatnya itu disebut dengan iklan, ya. Namun kalau yang kita kenal adalah iklan, ya. Seringkali kita melihat banyak sekali iklan-iklan bertebaran, ya. Promosi-promosi besar-besaran bertebaran, ya. Intinya adalah menarik perhatian konsumen. Menarik perhatian konsumen ini yang dimaksud adalah agar konsumen itu yang tadinya tidak butuh jadi butuh, yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, yang tadinya tidak ingin menjadi ingin. Tujuannya adalah itu, ya. Namun bagaimana syariat Islam ini menghukumi hal-hal yang demikian? Apakah diperbolehkan atau tidak, ya? Tentu saja syariat Islam ini hadir di hidup kita itu tujuannya adalah untuk mempermudah perilaku-perilaku muamalah kita agar baik, agar benar, agar halal, dan bisa saling bermanfaat bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-shadiqina. Hai orang-orang yang beriman, berkumpullah dengan orang-orang yang jujur. Nah, hal yang paling utama adalah di dalam promosi harus jujur, tentunya harus amanah, ya. Tidak bisa kita mendeskripsikan produk tidak sesuai dengan produk yang akan kita jual. Maka itu hal yang paling utama. Jadi kejujuran adalah bentuk yang paling utama untuk kita mempromosikan, untuk kita mengiklankan produk, agar produk kita bisa diterima dengan baik dan tidak dipandang buruk oleh pembeli yang nantinya akan merasakan produk kita tersebut. Lalu yang kedua, tidak berlebih-lebihan, ya, dalam menampilkan atau membuat prediksi terhadap produk kita sendiri, ya. Sebagaimana contohnya, misalkan kita menjual sabun, ya. Sabun ini akan digunakan bisa di berbagai macam kalangan, misalkan. Jadi siapa saja yang menggunakan sabun ini, maka dia bisa akan tambah cantik, akan tambah ganteng, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk berlebihan atau dalam artian sumpah-sumpah palsu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan al-halifu munafiqoh lisil ati mumfiqoh lil barokah. Ya, kebanyakan sumpah di dalam praktek jual beli itu memang mendatangkan hasil yang banyak, namun akan menghilangkan sisi barokah. Nah, tidak mungkin kan kita sebagai pengusaha muslim ingin mendapatkan hasil yang banyak namun tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal tersebut harus dihindari, ya. Sebagaimana bentuknya adalah endorse, ya. Endorse ini pun juga termasuk hal-hal yang memang subhat, ya. Kalau kita mendeskripsikan produk secara benar,
dan dia benar-benar merasakan manfaatnya, lalu dipublikasikan, diinformasikan kepada yang halayak ya, kepada halayak yang baik-baik, maka ini tidak ada masalah, berarti kita memberikan suatu yang kebenaran. Namun kadangkala endorse itu adalah bentuknya ujroh ya, atau fee. Orang dipaksa untuk menampilkan yang baik-baik, dipaksa untuk memberikan satu kebohongan, padahal dia sendiri belum menemukan manfaat dari produk yang dia tawarkan atau yang dia sampaikan, dan dia hanya mengambil manfaat, yaitu dibayar dari sisi pemilik produknya ya, atau ini media promosi yang bisa disebut unsurnya adalah kebohongan. Ini yang tidak benar ya. Maka dari itu kita harus hindari endorse yang diliputi dengan banyak hal ya, maksudnya subhat atau keharuman, kebohongan, penipuan dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Lalu yang selanjutnya adalah dari sisi produk tersebut ya. Jangan sampai kita menjual produk ya, namun dikemas dengan baik, brandingnya bagus, tapi dari sisi kemanfaatan produk ini ternyata tidak sesuai dengan apa ekspektasi yang diharapkan oleh calon pembeli ya, atau yang kita sampaikan sendiri ya. Ini pun juga unsur-unsur penipuan. Kadang-kadang kita sering melihat kemasannya mewah dan sebagainya, namun produknya tidak sesuai dengan kemasannya. Bahkan kalau kita seringkali mendapati kemasan-kemasan itu dikemas dengan harga yang mahal ya, namun produknya tidak sama atau tidak sesuai dengan harga kemasan tersebut ya, sehingga ini menjual citra atau menjual branding saja ya. Dan ini banyak di luar sana produk-produk yang demikian. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kita mencerminkan promosi yang baik? Yang pertama adalah kita harus jujur ya. Yang kedua, jangan sampai kita endorse atau testimoni itu menyampaikan yang salah. Kita harus sebar dulu produk-produk kita di khalayak, lalu kita tanyakan, dan kita harus siap menerima masukan, kritikan, agar produk kita lebih baik lagi dan bisa diterima di masyarakat atau di khalayak untuk diperjualbelikan. Itu yang paling utama. Lalu yang terakhir adalah produk ini pun juga harus halal ya, atau bersih daripada subhat ya, baik cara mendapatkannya, baik cara membuatnya ya, sehingga promosinya ini dikemas dengan hal-hal yang baik ya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tak lupa satu lagi ya, untuk kita bisa mempromosikan ya dengan baik, maka hindari menggunakan aurat ya, terutama adalah wanita ya. Seringkali kita menampilkan promo-promo atau iklan-iklan yang ya, naudzubillahi min dzalik ya, sesuatu hal yang tidak boleh dipandang mata, apalagi lawan jenis ya, menampilkan keelokan, menampilkan kecantikan ya, parasnya cantik dan sebagainya, apalagi didandani dengan hal-hal yang ya, yang akan menggoda hal-hal yang harusnya tidak terjadi ya di kehidupan kita. Jadi ini harus kita perhatikan ya, bukan karena kita tidak boleh ya, memang itu yang dilarang oleh agama kita, bahwasannya kita tidak boleh menampilkan aurat apalagi wanita. Maka kita bisa cari cara atau jalan yang lain, metode yang lain untuk bisa kita mempromosikan dengan halal, mempromosikan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian hal yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, boleh kita bercita-cita untuk sukses, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.